Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku macam di rumah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada hari ini, sebelum kita belajar PJOK, maka mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita dalam pelajaran ini. Doa dimulai. Ya, selesai. Ya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita kembali belajar PJOK. Nah, sebelum itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Nah, sekarang kita memasuki materi pelajaran hari ini, yaitu aktivitas bela diri. Ya, namun adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami gerak spesifik bela diri. Kemudian adapun tujuan pembelajaran, yang pertama mengidentifikasi sejarah Pancasila. Yang kedua, menjelaskan pengertian Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan gerak spesifik Pancasila. Yang keempat, menjelaskan gerak variasi dan kombinasi Pancasila. Nah, sekarang kita melihat sejarah Pancasila. Jadi sejarah Pancasila ini sudah lama diperkenalkan di Indonesia. Pancasila sudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Hal ini bisa dilihat pada masa penjajahan Belanda. Pancasila sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Seni bela diri ini terus berkembang pesat di tengah masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, ini sejarah Pancasila ini kalau mau ingin menjadi pesilat yang tangguh, maka harus berlatih. Apakah kalian ini anak semua, apakah ada yang pernah menonton di tayangan di media, ataukah anak-anakku semua ini ada di antara semuanya ada yang sudah mengikuti pertandingan? Nah, anak-anakku sekalian, kalau sudah ada, ya alhamdulillah kita tingkatkan latihannya. Nah, kalau belum ada, agar supaya ada di hati kita masing-masing, agar supaya ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia ini, maka harus memasuki klub, karena sudah banyak klub-klub yang dalam Pancasila ini di Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, coba lihat prestasi-prestasi yang sudah mencapai, sudah mengalami pertandingan di tingkat nasional, itu ya sudah diberikan penghargaan oleh di wilayah kita. Kemudian, apakah anak-anakku semua sudah mengerti atau sudah dipahami? Ya, baik. Kalau sudah, ya masuk pengertian Pancasila. Ya, pengertian Pancasila adalah gerak keindahan dengan menghindar yang disertakan gerakan. Jadi gerakan keindahan ini sudah dipertandingkan keindahan. Begitu pula ke fisik. Jadi kalau keindahan ini dipertandingkan, ya mungkin sudah banyak sudah melihat sudah melihat langsung di pertandingan ini. Kalau sudah, ya
tentu sudah dilihat gerakan-gerakan keindahan itu yang dipertandingkan itu biasanya satu orang. Ya. Kalau dipertandingkan ini dengan irama saja, maka dia dilihat mulai dari keindahan gerakannya, ya bagaimana keindahan gerakannya mulai gerakan pertama sampai terakhir. Kalau memang bagus, ya itu sudah mencapai, berarti sudah menjadi juara. Ya, kalau misalnya kalau di fisik ini berarti baku lawan, berarti dua dua pasangan. Ya, baku lawan berarti ada pukulan, ada tendangan. Ya, yang paling banyak masuk pukulannya, itu dianggap pemenangnya. Siapa yang paling banyak masuk pukulannya, kalau misalnya ya pukulannya itu berarti itu yang sudah juara. Ya, kemudian gerak spesifik pencaksilat. Nah, ini contohnya, ini ada gambarnya ini. Jadi ada gerakannya, ya ada gerakan. Yang pertama itu kuda-kuda. Yang kedua sikap pasang, yang ketiga arah atau posisi badan. Yang keempat pola langkah, yang kelima pukulan, 6 tendangan, 7 tangkisan. Nah sekarang sudah kita lihat ini gerakan-gerakan pencaksilat ini. Yang pertama kuda-kuda. Apa sih itu kuda-kuda ya? Jadi kuda-kuda itu adalah ya suatu posisi yang dilakukan untuk menapak kaki. Ini tujuannya untuk memperkuat tubuh. Jadi tujuannya ini memperkuat tubuh agar supaya kita tidak mudah dijatuhkan. Nah, yang kedua sikap pasang ini. Nah, jadi sikap pasang ini adalah suatu sikap siap siaga dari serangan lawan. Jadi bersiap-siap untuk menghindar dari serangan lawan atau dari pukulan lawan. Ini kemudian yang ketiga, arah atau posisi badan. Arahnya itu ya arah depan, arah belakang, arah samping kanan, arah samping kiri. Ya ada arah serum ya, serum belakang kanan, serum belakang kiri. Kemudian ada serum depan kanan, ada serum depan kiri. Nah, ini namanya arah ya. Arahnya itu ada 8 mata angin. Jadi 8 ini arahnya. Kalau arah posisi badan. Jadi kalau ini sudah dikuasai, berarti pukulan dari manapun arahnya itu otomatis sudah bisa menghindar, sudah bisa dihindar lawan. Kemudian pola langkah. Yang keempat pola langkah. Jadi pola langkah ini ada langkah depan, ada langkah belakang, ada langkah samping kanan, ada samping kiri. Ya, kemudian berkaitan tadi ada serong kanan ya belakang, ada serong kiri belakang, ada serong kanan depan, ada serong kanan kiri. Nah, ini langkah-langkah. Kemudian yang kelima pukulan. Jadi pukulan ini ada pukulan lurus ke depan, ya ada pukulan lurus ke depan dengan pakai tangan, ada pukulan dengan tendangan, ada pukulan atas, ada pukulan atas, ada pukulan bawah, ada pukulan tengah. Ya kemudian keenam tendangan. Jadi tendangan ini dipakai dengan kaki. Biasanya menggunakan kura-kura kaki, bisa telapak kaki, kemudian T, ini kaki T, ya kaki luar. Kemudian tangkisan. Nah, ini ada tangkisan luar, ada tangkisan dalam.
ada tangkisan bawah. Jadi tangkisan itu ada tangkisan bawah, atas, samping, tengah, ya, bawah, dan lain sebagainya. Ini tangkisan. Banyak sebenarnya ya, tangkisan banyak sekali. Ya itu saja di yang saya ungkapkan. Jadi banyak. Pakai siku bisa, pakai bahu. Ya kalau misalnya bertanding itu ya pakai siku, pakai tangan. Ya. Kemudian anak-anakku di rumah apakah sudah mengerti? Ya baik. Kita pindah gerak variasi dan kombinasi pencaksilat. Nah, ini saya kasih contoh ya, satu gerakan. Jadi ini satu jurus saja kemudian ya, dalam melakukan olahraga pencaksilat dikenal dua jenis variasi gerakan. Variasi gerakan yang pertama adalah kombinasi gerak dasar terdiri dari pukulan, sedangkan variasi gerak kedua adalah dasar kuda-kuda, ya, pukulan depan dan tendangan. Nah inilah kalau kita mengkombinasikan, berarti kalau misalnya sudah pukulan berarti ada tangkisan. Ini dipadukan kalau dikombinasikan berarti ada tangkisan, ada pukulan, ada tendangan. Kalau digabung semua itu ya pukul, tendang, siku, ya pukul satu tangan, yang pukul dua tangan, ya pukul siku. Nah, itu semua kombinasi. Ya. Baik anak-anakku. Nah, kemudian kesimpulannya, mulai dari pertama kita lihatnya, dari pertama itu tadi sejarahnya. Kalau sudah dikuasai, bukan hanya belajar ini pencaksilat bukan untuk berkelahi, bukan. Akan tetapi tujuannya untuk membentuk kepribadian, untuk membentuk kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dan juga disiplin. Bagaimana misalnya kalau tidak disiplin, mau dapat juara tidak disiplin latihan, tidak mungkin. Anak-anakku coba pikirkan. Kemudian kalau tujuannya ini untuk membentuk kesehatan, bukan untuk berkelahi, bukan, dan untuk menciptakan bangsa, mengharumkan bangsa Indonesia ini kalau tingkat nasional. Insyaallah, apakah anak-anakku ini sudah mengerti? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini mungkin sampai di sini pertemuan. Insyaallah pertemuan berikutnya baru disambung. Insyaallah baru dipraktekkan. Kalau ada kesempatan insyaallah ya. Jadi selamat belajar, ya semangat baca, semangat belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.